Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam hari raya Jumat Agung, memperingati tentang kematian kita Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanannya membuat kita hidup, pengorbanannya membuat ada jaminan kepastian bagi kita, bahwa kita pasti ada di surga yang penuh kemuliaan itu. Oleh karena itu, saya dari seksi acara mewakili panitia Jumat Agung dan juga Paskah tahun 2021 di GKRI JKKC, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pelayan yang mengambil bagian di dalam ibadah kita selama 2 kali ibadah online ini. Baik itu yang menjadi pujian penyembahan, maupun juga pemain musik, bahkan yang tidak terlihat sekalipun. Terlebih khusus untuk semua pendeta-pendeta kita, termasuk gembala kita, yang sudah meluangkan waktunya untuk selalu melayani kita walaupun kondisinya mungkin sedang tidak baik. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya mengucapkan selamat menikmati ibadah kita, Jumat Agung di hari Jumat ini, dan juga untuk ibadah Paskah di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami datang bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Bapa atas semua kasih dan kebaikan-Mu yang sungguh besar luar biasa Engkau beri dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami sedang merayakan acara yang besar, acara yang luar biasa, Jumat Agung, di mana Engkau Tuhan Yesus Kristus rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kami. Dan melalui pengorbanan-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami dikuduskan, kami dibenarkan oleh Bapa di surga. Semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang terlibat dalam ibadah pada hari ini, baik itu yang memimpin puji-pujian, baik itu singers, baik itu yang memainkan musik, yang mengoperasikan sound system multimedia, semuanya sudah diurapi dan diurapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pastinya akan dipakai dasar luar biasa dalam ibadah Jumat Agung ini. Kami juga percaya penuh ya Bapa di surga. Melalui ibadah Jumat Agung ini semua jemaat-Mu dilawat, diberkati oleh Tuhan. Terjadi perkara besar mujizat dalam ibadah Jumat Agung ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, terikat dengan berbagai macam pergumulan masalah apapun. Semua mengalami kemenangan, semua dilawat, semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, kalau ada roh-roh lain, roh iblis yang mau mengganggu kelancaran ibadah Jumat Agung ini, kami berkata pada hari ini, engkau setan kami patahkan, kami lumpuhkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami serahkan ibadah Jumat Agung ini kepada Engkau. Lawatlah kami, berkatilah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
sungguh kasih-Mu tiada duanya dalam kehidupan kami. Kami kagum atas kebaikan dan kasih. Biarlah mata kami fokus kepada pengorbanan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu. Belum pernah ada kasih di dunia Yang sanggup menerima kami Tuhan. sanggup menerima diriku apa ada Selain kasih Yesus, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. katakan kekaguman-Mu bagi Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai saat ini Yesus, Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada
Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, katakan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus engkau. Dia yang melepaskan engkau dari lubang kubur. Darahnya tercurah sekali untuk selamanya. Darahnya terlalu mahal. Darah yang menyucikan kehidupan kita. Nyatakan kekagumanmu bagi Tuhan. Haleluya, Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat. Bilur-Mu menyucikan kami. Darah-Mu melayakkan kami sekali selamanya. Ku bersyukur, ku menyembah-Mu. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar. Tak berubah kasih setia-Mu Tuhan. Tak berubah kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya Bagi-Mu Tuhan. Segala pujian. Mari engkau yang ada di rumah, angkat tanganmu untuk Tuhan. Sembah Tuhan. Sebab Dia layak untuk dipuji dan disembah. Kebaikannya nyata dalam hidupmu. Berharga Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Bagi-Mu Tuhan, Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau
sebab Engkau berharga bagi kami Tuhan. Engkau sangat berharga dalam kehidupan kami. Tidak ada hal apapun di dunia ini yang sanggup untuk menandingi kebesaran-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Darah-Mu terlalu besar dan terlalu mahal dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau begitu mencintai kami, mengasihi kami, dan memeluk kami tanpa syarat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Pengharapan selalu ada. Berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Terima kasih Tuhan. Berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus. Karena kasih-Mu, Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah
Kami berbahagia Tuhan. Kami sungguh berbahagia. Karena Engkau yang memilih hidupan kami. Kami dimiliki dan memiliki Engkau Yesus. Kami biji mata-Mu. Kami adalah anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Yang dibeli dengan darah yang mahal. Sebab itu kami mau bersyukur kepada Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sebab Engkau mulia. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kita akan diberkati oleh kesaksian dari Departemen Kaum Ibu. Kita percaya kita akan dikuatkan, diteguhkan melalui kesaksian ini. Selamat menikmati. Indah
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini kita akan memberikan persembahan ataupun perpuluhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur di ladang Tuhan, bisa transfer melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan dalam memberikan persembahan atau perpuluhan, boleh menghubungi sekretaris gereja yaitu Ibu Tini untuk dibantu dalam hal persembahan maupun perpuluhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dijamu dan dilawat oleh kebenaran firman-Nya. Kasih Tuhan hanya di dalam Kristus. Haleluya. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan. Sebab kami terpesona akan kebaikan-Mu. Terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima
Dalam Yesus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami percaya Tuhan, ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapan dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Sebab ini iman kami Tuhan. Aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapan. Sekali katakan kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sangat disayang oleh Tuhan Yesus. Puji syukur pada saat ini, hari ini, kita boleh merayakan Jumat Agung. Peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita tergantung di kayu salib, mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya bagi keselamatan dunia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan. Saat ini kami ingin mendengar suara firman-Mu. Kami ingin mendapatkan pencerahan dari pewahyuan firman-Mu. Sehingga pencerahan itu boleh menyentuh, menjamah roh kami. Dan membuat kami semakin mengenal kasih-Mu di dalam Kristus. Semakin mengubah kami. Dan semakin meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap diberkati. Roh Kudus memimpin dan menuntun setiap kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang disayang oleh Tuhan Yesus, topik daripada khotbah pada hari ini, topiknya adalah tetaplah percaya. Saya ulangi lagi, topiknya adalah tetaplah percaya, diambil dari ayat yang sudah sering kita baca, sering kita tahu dan anak sekolah minggu pun hafal, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16, 17, dan 18. Kita mau fokus dengan perkataan percaya, saudara. Karena di ayat ini ada 4 kali kata percaya itu disebut. Saya akan bacakan ayatnya, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang disayang oleh Tuhan Yesus, ada 4 kata-kata percaya, ya, kata percaya tertulis di dalam 3 ayat ini. Nah, kita mau fokus kepada kata percaya. Itulah sebabnya topiknya adalah tetaplah percaya. Mari kita belajar, kita renungkan ya dari ayat yang ke-16
saja dulu. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita mau belajar dari Yohanes 3 ayat 16 ini, ada pesan yang pasti indah yang Tuhan berikan kepada kita. Oh, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Yang pertama, saudara, melalui ayat ini, firman Tuhan menginginkan kita, ya, agar kita percaya penuh kepada isi hatinya Tuhan. Percaya penuh kepada isi hatinya Tuhan yang begitu mengasihi manusia, yang begitu menyayangi kita. Ya, percaya isi hatinya bahwa Allah Bapa kita sangat-sangat mengasihi kita di atas apapun dan siapapun. Saudara tahu Efesus 3 ayat 18-19 berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah saudara, lewat ayat ini kita memahami bahwa kasih Allah di dalam Yesus itu adalah kasih yang melampaui apapun dan melampaui siapapun. Firman Tuhan berkata kasihnya lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudera, melampaui segala pengetahuan. Oh puji Tuhan, bahkan di 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan bahwa kasih itu adalah Allah sendiri. Jadi Allah mengasihi kita, ya, karena begitu besar kasih Allah itu, Allah mengasihi kita sebesar dirinya sendiri. Itu sebabnya saudara, melalui ayat ini kita harus memahami bahwa dimiliki dan memiliki Kristus adalah anugerah terbesar. Bahkan kehidupan kekal sudah dimulai sejak kita menerima Yesus dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan kekal itu sudah dimulai di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kekal bukan dimulai nanti setelah kita berada di surga, tidak. Tapi ketika kita percaya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kita membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saat itulah kehidupan kekal sudah dimulai melalui kehidupan kita yang percaya. Status kita sudah berubah. Yohanes 5 ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin, saudara. Saudara, kita tidak lagi dikuasai oleh kematian. Kalau orang dunia itu antre untuk mati, saudara. Tapi kalau kita orang percaya, kita bukan antre untuk mati. Ya. Kematian kita hanya berpindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan yang kekal di surga. Saudara perhatikan, tubuh kita bukanlah kita. Saya ulangi lagi, tubuh kita ini bukanlah kita. Tubuh kita ini hanyalah kemah sementara selama kita hidup di dunia. Tubuh kita ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Ya, kemah itu bisa rusak dan kemah itu suatu saat harus diganti, saudara. Dan kita ketika dipanggil Tuhan, saudara, maka kemah sementara itu diganti dengan rumah kita yang sesungguhnya, yaitu tubuh kemuliaan untuk hidup di surga bersama Yesus. Saudara, luar biasa. Saudara, lewat memahami dan percaya, ya, tentang begitu besarnya kasih Allah itu kepada kita. Saudara, apa yang harus kita aplikasikan dalam hidup ini? Aplikasi dalam hidup ini adalah pada saat saudara menghadapi masalah, atau saudara menghadapi tantangan, atau kesulitan apapun, fokuslah kepada hati Bapa. Fokuslah kepada hati Bapa, jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada tantangan, jangan fokus kepada kesulitan, tapi fokuslah kepada hati Bapa kita, karena kasih-Nya setia. Ia tidak
pernah tinggalkan kita. Wow, Yesaya, saudara, maaf. Yesaya 54 ayat 10 berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Saudara, imani ini. Imani apa yang saudara percaya. Bahwa kasihnya itu setia. Bahwa kasihnya itu besar. Melampaui apapun dan siapapun. Perkatakan dalam hidup saudara. Perkatakan di dalam doa saudara. Dan hidupi. Wow, itu rahasia yang pertama saudara. Tentang percaya. Mari kita masuk yang kedua. Ayat yang ke-17 saudara. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Saya ulangi lagi, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Yang kedua saudara, percayalah bahwa Allah Bapa kita sudah membuktikan kasih-Nya. Itulah kabar yang teramat baik dari surga. Injil Evangelion, ya, kabar yang teramat baik dari surga. Allah tidak sedang berteori, kasihnya nyata. Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Nah saudara, untuk apa dia datang? Yesus datang tidak untuk menghukum kita. Yesus datang tidak untuk mencari-cari kesalahan kita. Yesus datang tidak untuk mendakwa dan menghukum kita. Justru Yesus datang untuk menanggung dosa manusia agar diselamatkan. Yesus datang mau direndahkan, dihina, curahkan darah, serahkan nyawanya bagi kita. Oh puji Tuhan saudara. Kenapa Yesus harus datang? Saudara, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, perumpamannya seperti orang yang tidak bisa berenang, saudara, tenggelam di satu sungai gitu saudara, ya. Dan apa yang terjadi? Ya, sang penyelamat saudara, ya. Apa yang dia lakukan oleh sang penyelamat? Apakah dia memarahi? Kok kamu tidak hati-hati main-main di pinggir sungai, padahal sungainya dalam? Apakah dia akan menghakimi? Makanya kalau nggak bisa berenang, jangan kamu berenang di sungai. Apakah dia akan melemparkan buku tentang teknik berenang? Ini pelajari teknik berenang yang baik supaya kamu selamat. Saudara, tidak saudara. Ya, sang penyelamat akan langsung terjun ke sungai atau ke laut itu dan menyelamatkan yang tenggelam. Oh puji Tuhan saudara. Jadi saudara, lewat pemahaman Yohanes 3 ayat 17 ini, saudara jangan lagi berdoa dan bertanya, Tuhan, apakah Engkau benar-benar mengasihiku? Atau sudah berkata kepada orang-orang lain, apakah Tuhan benar-benar sih mengasihi aku dalam hidup ini? Kok hidupku begini, kok hidupku begitu? Kok ada masalah begini, ada masalah begitu? Selalu ada kesulitan begini, selalu ada kesulitan begitu. Sebetulnya Allah itu benar-benar mengasihi aku atau tidak? Saudara, jadi janganlah lagi berdoa dan bertanya seperti itu, saudara. Melainkan, ya, mulailah berkata dan berdoa, apakah aku mau benar-benar percaya bahwa Allah sungguh sangat mengasihiku. Ya. Jadi doa saudara bukan lagi mempertanyakan, tapi doa saudara justru mempertanyakan pada diri saudara sendiri. Pertanyaan saudara justru saudara tujukan kepada diri saya sendiri. Apakah aku mau benar-benar percaya bahwa Allah di dalam Yesus sungguh sangat mengasihiku? Saudara, percaya firman-Nya, terima janjinya, dan hidupi mulai dengan iman, doa, dan sikap hidup. Haleluya. Ayat yang ke-18, saudara. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Oh haleluya saudara, puji Tuhan. Yang ketiga saudara di ayat 18,
percayalah bahwa kasih-Nya dalam Kristus itu sudah membenarkan kita, sudah membebaskan kita dari kuasa dosa dan hukumannya. Kasih-Nya di dalam Kristus membuat iblis tidak bisa lagi mendakwa kita. Kasih-Nya di dalam Kristus menjadikan hukum Taurat tidak lagi menuntut kita. Saudara, ada orang yang bertanya, bagaimana mungkin ya satu orang Yesus yang berkorban mati bisa menyelamatkan seluruh manusia di dunia. Bayangkan ada berapa miliar manusia di dunia. Manusia di dunia dulu, ya sekarang, dan manusia di dunia yang akan datang. Bermiliar-miliar manusia. Bagaimana mungkin seorang Yesus pribadi sendiri bisa menyelamatkan bermiliar-miliar manusia dari dosa. Ya, ada banyak orang berkata begitu. Kayaknya nggak logis. Saudara, jangan hanya melihat soal kematiannya. Karena kalau kita hanya melihat kematiannya, saudara, banyak orang mau mati untuk sesuatu. Di dunia ini banyak orang mau mati untuk yang dicintai. Banyak orang mau mati karena ingin mendapat pahala. Banyak orang mau mati menjadi pahlawan bagi bangsa dan negaranya. Bahkan, saudara, preman-preman dia mau mati bagi bosnya. Tetapi jangan lupa, jangan hanya melihat Yesus yang mati di kayu salib, mencurahkan darahnya dan menyerahkan nyawanya. Tapi ketahuilah siapa dia yang tergantung di kayu salib itu. Siapa dia yang mencurahkan darahnya. Siapa dia yang menyerahkan nyawanya. Dia adalah Allah sendiri. Dia Allah sendiri yang datang sebagai manusia untuk menyatakan kasih-Nya itu. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Jadi milikilah kesadaran, saudara, dalam hidup ini, bahwa kita bukan lagi orang berdosa. Kita adalah orang benar, orang kudus, orang yang dikasihi Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Ya, saya kadang-kadang kaget karena kemarin saya mendengar seorang hamba Tuhan berkata bahwa semakin kita belajar Alkitab, semakin kita tahu bahwa kita adalah orang yang sangat berdosa. Saudara, semakin kita belajar Alkitab, semakin kita membaca Alkitab, semakin kita mengerti Alkitab, kita semakin sadar bahwa kita ini memang orang berdosa dan sangat-sangat berdosa. Wah, serem banget, saudara. Serem banget, saudara. Justru semakin membaca Alkitab, semakin kita memahami aku ini berdosa. Aku orang yang sangat berdosa. Aku orang yang teramat berdosa. Betul begitu, saudara? Tidak, saudara. Kalau saudara merasa tetap sebagai orang berdosa, berarti saudara merendahkan atau tidak menganggap pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu berarti salib tidak ada artinya bila ketika saudara percaya Yesus, saudara masih menganggap diri sebagai orang yang sangat berdosa di hadapan Allah. Sekali lagi, saudara, milikilah di dalam Kristus Yesus. Kita hidup di dalam perjanjian baru. Kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Jadi milikilah kesadaran bahwa kita bukan lagi orang berdosa. Kita adalah orang benar, orang kudus, orang yang dikasihi Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Imani itu, perkatakan itu di dalam doa saudara, perkatakan itu di dalam kesaksian saudara, dan hidupi. Haleluya. Amin, saudara. Amin, saudara. Baik, saudara, luar biasa. Saya akan ulangi lagi, saudara. Saya akan ulangi lagi tentang 3 hal tadi. Ya. Yang pertama adalah Yohanes 3, saya akan simpulkan. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, saudara. Ya, saya akan simpulkan. Ya, saudara. Percayalah. Jangan lupa, percayalah bahwa kasih Allah itu besar dan setia. Itulah sebabnya saat menghadapi masalah, tantangan, kesulitan apapun, jangan lupa, fokuslah kepada hati Bapa, fokuslah kepada kasih Allah Bapa kita. Karena kasih-Nya setia, Ia tidak pernah tinggalkan kita. Imani, perkatakan dalam doa, perkatakan dalam kesaksian saudara, dan hidupi.
Amin, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan simpulkan yang kedua. Yang kedua berkata, ya saudara, Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Yesus datang tidak untuk menghukum, tidak untuk mencari kesalahan, tidak untuk mendakwa, ya, tidak untuk membinasakan kita. Tapi Yesus datang justru untuk menanggung dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia. Ia mau direndahkan, dihina, curahkan darah, serahkan nyawanya bagi kita. Itulah sebabnya saudara, jangan lagi berdoa dan bertanya, apakah Allah benar-benar mengasihiku? Melainkan berdoalah, berkatalah, imanilah. Bertanyalah pada diri saudara sendiri, apakah aku benar-benar percaya bahwa Allah sangat mengasihiku? Aku mau percaya, aku mau terima, dan aku mau hidupi dengan imanku, dengan doaku, dan dengan sikap hidupku. Bahwa Allah Bapa sangat mengasihiku. Dari ayat yang ke-18, kesimpulannya adalah kasih-Nya yang besar itu telah membebaskan kita dari ikatan dosa dan hukuman. Jadi milikilah kesadaran bahwa kita bukan lagi orang berdosa. Di dalam Kristus kita adalah orang benar, orang kudus, dikasihi oleh Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus. Imani, perkatakan, dan hidupi. Saudara, yang terakhir saya akan menyampaikan pesan penutup. Ya, 3 pesan penutup yang sangat singkat. Yang pertama, iman percaya kita yang sangat penting itu saudara, dalam hidup kekristenan, itu akan semakin teguh bila kita semakin mengenal Kristus. Semakin kita percaya, pasti semakin kita taat dan semakin kita setia. Jadi ketaatan dan kesetiaan yang dikejar oleh orang dunia, itu adalah sebetulnya buah daripada iman percaya kita di dalam Kristus Yesus. Orang dunia berusaha untuk setia, berusaha untuk taat, saudara, ya, supaya berkenan kepada Allah. Tetapi kita yang percaya Yesus, justru iman percaya kita kepada kasih Allah Bapa di dalam Yesus, itulah yang akan membuahkan ketaatan dan kesetiaan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Filipi 3 ayat 7 ya, berkata bahwa Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow, puji Tuhan. Imani, perkatakan, dan hidupi. Haleluya. Ya, saudara, pesan penutup tadi berkata bahwa iman percaya kita akan semakin teguh bila kita semakin mengenal Kristus. Ketaatan dan kesetiaan pasti mengikuti. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Kristus? Bergabunglah dengan gerejanya. Saudara, bertumbuhlah bersama gerejanya. Kenapa demikian? Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa lembaga gereja adalah satu-satunya lembaga yang berasal dari surga yang menyatakan kehadiran Yesus di dunia. Saya ulangi lagi, lembaga surga, lembaga gereja adalah lembaga yang didirikan Yesus di dunia. Yesus berkata, melalui di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Kuberikan engkau kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Lembaga gereja adalah lembaga yang didirikan oleh Tuhan Yesus di dunia. Lembaga gereja adalah lembaga yang menyatakan perwujudan kehadiran Yesus di dunia sekarang ini. Dan lembaga gereja adalah tempat Allah, saudara, mengerjakan otoritasnya, mengerjakan otoritas kerajaannya di dunia ini. Lewat lembaga gereja, Allah menyatakan kasih-Nya. Lewat lembaga gereja, Allah juga mempersiapkan kita, anak-anaknya, untuk kehidupan kekal di surga. Itu sebabnya, saudara, saya terus menekankan kepada diri saya sendiri dan juga jemaat yang ada untuk menghormati lembaga gereja
di mana engkau melayani, berjemaat, dan bertumbuh. Yang terakhir saudara, ya, kita perlu waspada, karena percaya itu sangat penting. Kekuatan percaya itu sangat penting di dalam kekristenan. Ya, percaya kepada kasih Allah itu. Itu sebabnya iblis akan selalu berusaha membuat saudara ragu-ragu. Iblis akan mulai mengganggu kita untuk membuat kita mulai bertanya-tanya, saudara. Ya, tetapi peganglah teguh, percayalah penuh, saudara. Pandang kasihnya seperti yang sudah diuraikan tadi. Dan iblis tidak akan berhasil untuk menipu kita. Karena pengenalan kita akan Yesus semakin bertumbuh, semakin kuat, dan semakin indah. Biarlah ini menjadi firman Tuhan yang menjamah roh kita dan membuat kita mendapatkan pencerahan dan diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih untuk penjelasan firman-Mu. Hamba-Mu yang sederhana menyampaikan penjelasan firman-Mu. Tapi Roh Kudus akan menyempurnakan, akan memperjelas, dan akan melengkapi penjelasan firman-Mu. Sehingga menjadi berkat yang sempurna bagi kekasih-kekasih yang Kau kasihi, jemaat Tuhan di gereja-Mu, GKRI Keluarga Kristus Cemerlang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang sangat disayang oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita mendengar firman Tuhan, maka kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus adalah satu hal yang diperintahkan Yesus secara khusus untuk mengingat kematiannya, untuk mengingat peristiwa Jumat Agung yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian. Pujian yang indah, yang menyatakan bahwa kita percaya penuh kepada Yesus dan bergantung penuh kepada kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Haleluya, glory. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya minta Bapak Ibu yang akan mengikuti perjamuan kudus untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Oh, haleluya, glory. Engkaulah kuatku, Terima kasih Tuhan. yang menopangku. Dan saudara, Ku pandang wajah-Mu
dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang disayang Tuhan Yesus, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya akan membaca 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, Yesus yang kudus, Yesus yang tidak berdosa, pada saat tergantung di kayu salib, dia memikul dosa seluruh dunia. Karena kasih-Nya, agar manusia yang percaya kepadanya diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk peristiwa 2000 tahun yang lalu. Kasih-Mu yang luar biasa besar telah Engkau nyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memakannya. Mari kita memakannya. Mari kita persiapkan anggur di tangan kanan kita. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Saya akan membacakan 1 Korintus 11 ayat 25 yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, 2000 tahun yang lalu lewat darah Yesus yang tercurah, darah itu menjadi meterai perjanjian baru, di mana kami boleh masuk di dalamnya. Melalui perjanjian baru kami disebut orang yang dikasihi. Kami orang yang diselamatkan. Kami orang yang sudah diampuni. Kami disebut sebagai anak-anak Bapa. Nama kami terdaftar di dalam kerajaan surga. Oh, terima kasih. Kami dikuduskan dan dibenarkan bukan oleh kekudusan dan kebenaran kami, tapi kami dikuduskan dan dibenarkan oleh kekudusan dan kebenaran Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami masuk dalam perjanjian baru. Iblis tidak bisa lagi mendakwa kami. Hukum Taurat tidak lagi menuntut kami. Karena seluruh tuntutan hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus Kristus.
di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami meminumnya. Mari saudaraku, kita meminumnya. Saya akan membacanya ayat yang terakhir. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga sadar sepenuhnya bahwa kalau kami masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, kami tahu bahwa ada misi kerajaan sorga yang akan digenapi dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh kehidupan kami, seluruh pelayanan kami, melalui gereja-Mu adalah mimbar pelayanan kami untuk memberitakan Injil, menjadi saksi-saksi Kristus, dan menjangkau jiwa. Roh Kudus akan bersama-sama kami dan merealisasikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus sangat sayang kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita pasti sudah diberkati dengan ibadah dan seluruh rangkaian acara Jumat Agung tahun 2021. Saatnya saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri dan ditutup dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk berlangsungnya ibadah dan seluruh rangkaian acara peringatan Jumat Agung tahun 2021. Meskipun saat ini kami jemaat-Mu GKRI Keluarga Cemerlang masih beribadah dan memperingati pengorbanan-Mu secara daring atau online akibat situasi pandemi, tapi semua itu tidak sedikit pun mengurangi antusiasme dan sukacita kami untuk semakin menghayati dan menyelami kasih-Mu yang terindah, sempurna, ajaib, mulia, dan tiada taranya. Biarlah potensi kasih Kristus yang sudah ada di dalam kami anak-anak-Mu dapat terus bertumbuh kembang secara maksimal dengan kami sepenuhnya bergantung pada kekuatan firman-Mu dan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh diberkati oleh lawatan dan jamahan Roh-Mu lewat pujian yang dilantunkan, doa yang dipanjatkan, kebenaran firman yang disampaikan, kesaksian demi kesaksian yang menguatkan, dan persekutuan dalam perjamuan Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat gereja Tuhan di dunia, khususnya di Indonesia, supaya menjalani sepanjang tahun 2021 ini tetap memiliki sikap hati yang bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, serta terus menyadari dan memahami panggilan gereja sebagai garam dan terang dunia, sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai duta-duta besar kerajaan sorga. Kami juga berdoa secara khusus bagi negeri kami tercinta Indonesia, supaya melalui pandemi ini justru makin banyak yang bisa melihat kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga akan lebih banyak lagi lutut akan bertelut dan lidah akan mengaku bahwa memang Engkaulah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Kami bersyukur untuk terus berlangsungnya pemberian vaksin oleh pemerintah hingga saat ini bagi seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menyertai dan memberkati prosesnya sehingga penyaluran dan pemberian vaksin bisa diterima merata di seluruh negeri dan pelaksanaannya berjalan lancar, aman, dan terkendali. Inilah Tuhan, doa kami yang sederhana dan tidak sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penjamin masa depan kami hingga kekekalan. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan kekasih-kekasih Kristus tetap dalam posisi berdiri. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Sang Mempelai Pria, Kepala Gereja Sejati, dan Gembala Agung kita yang baik, yang setia menuntun dan mengawal kita sepanjang tahun 2021.
angkatlah kedua belah tanganmu, dan biarlah melalui tangan hambanya yang sederhana ini, tangan Tuhan sendiri yang maha perkasa dan pemurah memberkati kita secara khusus. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, kelak kita semua berjumpa Tuhan Yesus muka dengan muka dalam kemuliaan kekal. Kita semua yang percaya, menerima, dan mengucap syukur, sama-sama katakan, amin. Selamat memperingati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus Jumat Agung tahun 2021. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Haleluya.